Halo teman-teman, di video kali ini aku akan jawab semua pertanyaan dari teman-teman tentang sekolah bahasa di Taiwan. Nah, teman-teman harus ikutin video ini dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena dari video ini teman-teman akan tahu gimana asiknya sekolah bahasa Mandarin di Taiwan. Adalah hasil dari pertanyaan teman-teman melalui SMS atau ada yang langsung di aku atau teman-teman aku yang dulu pernah tanya ke aku yang akan aku jawab sekarang. Jadi sebenarnya udah aku rangkum pertanyaan dari teman-teman udah aku rangkum semuanya. Nah, aku jawab persatu-persatu dan semoga pertanyaan ini bisa sangat membantu teman-teman untuk bersekolah bahasa di Taiwan. Oke, pertanyaan pertama adalah berapa biaya belajar bahasa Mandarin di Taiwan? Biaya belajar bahasa Mandarin Taiwan ini adalah zamannya aku itu adalah untuk reguler itu ada sekitar 25 ribuan, untuk yang insentif itu sekitar 32 ribu. Itu berapa tahun lalu, mungkin sekarang ada kenaikan tapi mungkin nggak banyak, biasanya sih nggak banyak. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja di website sekolah tujuan teman-teman bisa langsung cek di dalam sana. Nah, jadi karena uang sekolah tiap sekolah juga berbeda-beda, jadi teman-teman bisa langsung cek. Nah, kemudian lingkungan sekolah bahasanya itu enak gak sih? Kalau menurut aku pribadi enak banget. Kenapa? Karena kamu bisa bertemu dengan teman-teman dari banyak negara. Contohnya, aku pernah punya teman orang Jepang, Korea, Jerman, Vietnam, terus pernah juga ada orang Thailand, orang Filipina, kemudian ada orang Singapura, orang Malaysia, orang California, pokoknya banyak negara. Dan kemudian ada juga yang ABC atau orang yang sebenarnya ayah atau ibunya orang Taiwan. Jadi kita biasa orang-orang sini sebutnya ABC atau America Brown Chinese. Dan biasa ABC ini ganteng-ganteng sumpah. Jadi teman-teman kalau yang pengen teman-teman punya teman-teman bule, teman-teman bisa datang ke sini. Oke, kita langsung lanjut ke yang lainnya. Nah, kemudian adalah berapa lama sih kita bisa sekolah bahasa di Taiwan? Boleh nggak sih kita terus-terusan sekolah bahasa terus kan gitu kan? Sebenarnya sekolah bahasa Taiwan itu dibatasin. Jadi kalau untuk misalnya kamu mau sekolah misalnya 2 semester, 3 semester itu nggak dilarang gitu maksudnya, tapi ada batas maksimalnya. Itu batas maksimalnya itu ada 2 sampai 2,5 tahun. Tapi rata-rata sih setahu aku 2,5 tahun. Jadi ada batas maksimal untuk kamu sekolah di Taiwan. Nah, kemudian adalah pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan saya adalah sekolah bahasa di Taiwan itu boleh nggak sih sambil kuliah? Sebenarnya kalau menurut aku sih bisa. Kalau menurut aku ya, tergantung teman-teman aja, karena sekolah bahasa di Taiwan itu kan seperti yang aku bilang di awal, dia jamnya banyak, ada yang dari jam 8 pagi sampai jam 10, terus jam 10 sampai jam 12, terus jam 1 sampai jam 3, terus sampai malam gitu kan. Ada juga jam malam, kalau saya jam malam itu jam 5 sampai jam 7, terus ada juga dari jam 6 sampai jam 8, jadi ada jam-jamnya. Nah, jadi teman-teman bisa menyesuaikan jam berapa teman-teman mau ambil kursus bahasa itu, bisa disesuaikan dengan jadwal kuliahnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa atur sendiri waktunya, teman-teman mau ambil jadwal sekolah bahasa di jam berapa. Nah, kalau pasti ada nanya juga dong, nah kan tadi bukannya ada jam reguler intensif, dan kalau misalnya reguler itu harus ikut kelas tambahan 5 jam segala macam gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang kuliah itu nggak diberlakukan karena jam tambahan itu kenapa harus ada jam tambahan untuk kelas reguler? Karena itu dari pemerintahan itu, kalau kamu sekolah bahasa itu 1 minggu itu harus 15 jam. Nah, tapi kalau kelas reguler itu 1 minggu itu cuma 10 jam, jadi mesti ikut kelas tambahan. Tapi kalau kamu sambil sekolah bahasa sambil kuliah itu nggak perlu, karena yang dihitung oleh pemerintah adalah jadwal atau jam kuliah kamu aja. Nah, terus ada lagi yang pertanyaan selanjutnya itu adalah boleh nggak sih, ini kurang lebih hampir sama sih, boleh nggak sih sambil sekolah bahasa sambil kerja? Sebenarnya boleh, cuma kamu harus punya working permit atau izin kerja.
Nah, gimana cara dapetin izin kerja? Cara dapetin izin kerja itu adalah karena kamu pertama kali datang ke sini itu kamu visanya itu adalah visa visitor atau visa jalan-jalan lah kasar kata ya. Dan kamu harus merubah visa itu menjadi visa residen. Atau jadi setelah kamu merubah itu jadi visa residen, kamu akan mendapatkan ARC. Setelah kamu dapat ARC, kamu baru bisa membuat working permit. Setelah kamu punya working permit itu, kamu baru bisa bekerja. Universitas mana aja yang menyediakan program studi bahasa? Kalau universitas mana aja yang menyediakan program bahasa itu sebenarnya banyak banget universitas yang menyediakan studi bahasa. Nah, cuman sebenarnya kalau teman-teman mau studi bahasa, teman-teman pikirnya gini dulu aja. Teman-teman ingin stay atau domisili di mana? Misalnya di Taipei atau di Taoyuan atau di Taichung atau di mana? Teman-teman harus pilih dulu satu kota. Kalau kayak aku memang pilih Taipei. Terus kemudian kamu cari tahu sekolah bahasa mana yang di daerah sana cukup oke lah, cukup bagus lah. Tapi kalau aku pribadi aku pilih SETA. Banyak orang yang bilang kalau SETA ini adalah sekolah yang menyediakan program studi bahasa terbaik. Jadi kenapa? Pertanyaan selanjutnya itu, belajar bahasa bisa nggak sih untuk ngedapetin beasiswa? Kan? Belajar bahasa itu bisa banget buat ngedapetin beasiswa. Bahkan ada beberapa sekolah penyedia studi program bahasa ini yang menyediakan program beasiswa untuk anak-anak sekolahnya. Jadi kayak di SETA, di tempat aku itu ada beasiswa untuk anak-anak yang berprestasi. Jadi dia ada. Kemudian ada juga dari lembaga, yaitu dari lembaga HES. Jadi nanti aku akan kasih link HES ini. Jadi teman-teman bisa dapat informasi tentang beasiswa sekolah bahasa. Jadi nanti aku kasih linknya. Teman-teman langsung bisa lihat di bawah nanti. Biaya hidup di Taiwan itu mahal nggak sih? Banyak banget yang tanya ini karena banyak banget yang takut biaya hidup di Taiwan itu mahal. Kalau menurut aku biaya hidup di Taiwan itu sebenarnya, kalau menurut aku pribadi ya, karena aku udah tinggal 8 tahun lebih, hampir 9 tahun di sini, aku ngerasa sebenarnya biaya hidup di Taiwan itu bisa dibilang cukup oke, cukup terjangkau kalau dibandingin dengan standar UMR sini, terus kemudian biaya hidupnya. Jadi kalau menurut aku standar. Tapi kalau untuk awal-awal datang, waktu pertama kali aku datang, aku tuh benar-benar oh my god mahal banget. Beli sabun, beli Indomie, beli apa, oh my god mahal banget. Kenapa aku bisa ngerasa seperti itu? Karena setiap barang yang aku akan beli itu aku akan rupiahkan. Jadi begitu dirupiahkan itu harganya langsung oh my god mahal banget, satu roti aja segini mahal, oh my god satu Indomie aja segini mahal. Jadi karena aku kurusin ke rupiah jadi berasa mahal. Tapi setelah udah berapa lama di sini, sudah cukup lama di sini, aku ngerasa oh ternyata ya, karena pada saat itu aku juga sambil bekerja. Jadi aku dapat gaji dengan aku ngekos segala macam, di compare segala macam, oh ternyata taraf hidupnya cukup balance, cukup match di saat dimana aku harus sambil bekerja, harus bayar uang sekolah, masih harus nabung, masih harus buat uang jajan, buat rekreasi, buat segala macam. Ya di satu buah online shop. Jadi aku bekerja itu setelah aku pulang dari les bahasa. Jadi aku setelah studi bahasa pulang, aku langsung bekerja di sana. Seperti itu. Jadi itu sangat cukup banget. Bahkan aku bisa nabung sendiri. Nah, jadi kalau menurut aku biaya hidup di sini itu 1 bulan itu kira-kira berapa, pasti banyak yang nanya gitu kan. 1 bulan itu kira-kira itu sebenarnya itu tergantung sama lifestyle-nya kalian, gaya hidup kalian. Kalau kayak gaya hidup kalian yang foya-foya ya segala macam, ya sangat mahal, sangat tinggi gitu kan. Tapi kalau kayak aku itu sekitar 15 sampai 20 ribuan. 15 sampai 20 ribu itu udah termasuk dengan biaya uang sekolah, uang jajan, rekreasi, terus uang kos gitu kan. Jadi itu udah termasuk semua. Jadi kalau menurut aku cukup
cukup lumayan gitu kalau menurut aku. Jadi waktu itu gaji aku juga sekitar 20 ke atas, jadi sangat mengcover sekali. Jadi nggak usah takut buat teman-teman yang mau sekolah di sini. Mungkin pas awal-awal teman-teman sekolah di sini aja karena belum punya working permit, belum punya residen, jadi nggak bisa kerja. Itu awal-awal aja teman-teman ya mau nggak mau harus minta uang sama orang tua gitu aja sebenarnya. Jadi kalau dulu aku punya teman-teman yang agak ya sedikit lifestyle-nya yang sedikit lebih gaya hidupnya lebih mewah lah. Itu mereka 1 bulan bisa sekitar 25 ribuan gitu. Jadi tergantung lah, kayak aku ngekos waktu pertama kali awalnya itu karena aku datang bareng sama saudara aku ngekos berdua sama saudara aku. Jadi 1 bulan ngekos itu sekitar 5 ribuan kurang lebih. Terus kemudian setelah saudara aku pulang, aku ngekos sendiri, aku cari tempat kos yang sekitar harganya segitu juga. Sebenarnya kalau teman-teman mau cari, banyak banget kos murah di daerah tempat-tempat sekolah. Jadi terus kemudian ya gaya hidupnya juga ya tergantung teman-teman gitu loh. Kalau teman-teman yang mau hemat ya pasti bisa standar sekitar 15-20 ribuan seperti itu. Jadi tergantung, balik lagi ke teman-teman. Dan jujur makan di sini tuh murah banget kalau menurut aku ya, karena bayangin teman-teman yang punya gaji itu 20 ribu pas lah, anggaplah 20 ribu pas, makan pintang di sini itu cuman sekitar 60-70. Itu yang standar banget. Kalau teman-teman karena di Setah itu kan di bawah tanahnya itu ada kantin. Kalau teman-teman makan di situ, biasanya nih aku makan ya, aku ambil kotak makan sendiri, aku isi sayur, terus aku sama ambil nasi, itu bisa buat 2 kali aku makan. Jadi itu paling sekitar semahal-mahalnya itu aku paling 80-90 gitu. Nah tapi kalau teman-teman mau makan mewah sedikit ya misalnya ke pasar malam atau ke restoran, itu kurang lebih itu makanannya itu sekitar 80-150-an. Jadi kadang-kadang aku juga suka begitu. Kadang-kadang aku lagi pengen makan enak nih, jadi makan di pasar malam atau makan di restoran. Pertanyaan selanjutnya itu adalah, sekolah bahasa itu apakah ada pembagian level atau kelas? Ya, ada. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya itu adalah, yang masih berhubungan ya, pertanyaan selanjutnya itu adalah bagaimana cara pembagian kelas atau levelnya? Pembagian kelas atau levelnya itu sebenarnya gini, pada saat kamu datang itu kamu akan diregistrasi. Diregistrasi itu sekalian kamu bayar uang sekolah. Kalau pada saat aku sih seperti itu ya. Jadi pada saat aku datang ke Taiwan, aku akan registrasi jadi di sini itu dia akan kasih tahu jadwal registrasi kamu itu kapan. Jadi kamu datang di jadwal yang ditentukan, kemudian kamu bayar uang sekolah. Nah setelah bayar uang sekolah itu, dia akan melakukan 2 tes. Yang pertama ada interview. Interview itu adalah one by one, guru sama guru. Jadi dia akan tes, misalnya nih, dia akan tanya kamu sebuah pertanyaan, dia akan lihat apa kamu bisa jawab, sampai di mana kemampuan kamu untuk menjawab, vocab kamu berapa banyak. Dia akan tahu dari wawancara seperti itu, dari tanya jawab seperti itu. Kemudian dia akan ada satu buku, dia akan suruh kamu baca. Kemudian kalau menurut dia, oh kamu bacanya oke nih, lancar, gak ada masalah, dia akan ganti lagi satu buku yang lebih susah gitu kan. Dia kasih ganti lagi satu buku yang lebih susah, kemudian dia akan suruh kamu baca lagi. Nah setelah, kalau dia masih merasa oh buku ini dia masih lewat nih, dia ngasih lagi yang lebih susah, plak gitu kan, dia ngasih lagi, kemudian dia akan suruh kamu baca lagi. Terus kalau dia bilang oh oke, batas kemampuan kamu sampai sini, dia akan selesaikan wawancaranya. Kemudian dia akan ada sebuah catatan sendiri. Kemudian kamu akan masuk ke ruang audiovisual. Seperti aku di depan aku ada cerita kalau di Setah ini ada ruang audiovisual. Di sana kamu itu akan ada tes listening. Listening itu misalnya sama kayak kita tes TOEFL dalam bahasa Inggris. Listening itu seperti apa sih? Kalian pasti tahu yang pernah tes TOEFL. Jadi dia akan ada pertanyaan, kalian jawab, ada cerita, kalian jawab, seperti itu. Nah, dari sana itu dia akan tahu kemampuan mendengar kita itu seperti apa, kemampuan tanggap kita bahasa Mandarin itu seperti apa. Jadi tes-tesnya seperti itu. Nah, jadi nanti dia akan setelah itu dia akan membagi kalian jadi kelas beberapa level seperti itu. Nah jadi kalian nggak perlu takut yang dari awalnya nggak punya basic Mandarin, kamu nggak usah perlu takut, karena kamu akan dibagi berdasarkan kemampuan kamu dalam berbahasa Mandarin. Jadi kamu akan disatuin sama orang yang level Mandarinnya wow banget, nggak akan. Jadi kamu akan pelan-pelan dibimbing sesuai dengan kemampuan kamu. Nah
Jadi nggak bakal banget kamu di kelas aduh aku nggak ngerti sama sekali gitu. Nah pas pertama kali aku masuk di sekolah ini dan di tes, dan kebetulan itu aku langsung dapat level yang cukup tinggi gitu kan. Nah kalau seperti keadaan aku seperti ini, tiba-tiba langsung dapat buku yang levelnya tinggi, karena aku dari Indonesia sendiri aku punya basic Mandarin, di rumah aku ada pakai Mandarin, kemudian pada saat aku sekolah dulu sekolahku juga ada Mandarin, jadi aku emang punya basic Mandarin. Jadi pada saat aku masuk ke sana, aku masuk buku yang cukup tinggi, tapi pada saat itu aku ngerasa kemampuanku nggak seperti itu, kemampuanku nggak setinggi itu gitu. Nah bagaimana kalau seandainya kamu punya perasaan yang sama seperti itu? Sebenarnya gampang banget, dia nggak akan maksa kamu di level itu kalau kamu merasa belum siap di level itu gitu. Aku bilang sama guruku malah nyaranin, karena dia gini, setelah kamu masuk di level tersebut kamu punya waktu 2 minggu untuk pindah level atau pindah guru atau pindah kelas, karena kan gimana ya, dia setiap level itu punya beberapa guru, karena kita mungkin menurut kita oh guru ini ngajarnya enak, tapi belum tentu si yang lain ngerasa guru ini enak, jadi dia bisa mencari guru sesuai dengan keinginan dia gitu, dia lebih comfort sama guru mana, jadi dia punya waktu 2 minggu untuk pindah kelas atau pindah level. Nah kalau kamu pindah level lebih bawah kamu nggak perlu tes, tapi kalau kamu ngerasa kamu di level ini level ini cemen banget gitu kan, kamu ngerasa cemen banget, aku pengen level yang lebih tinggi, nah itu harus dites ulang. Kalau kamu tesnya lolos kamu bisa loncat level, tapi kalau kamu levelnya pas tes level kamu kurang, kamu ya tetap nggak bisa loncat level seperti itu. Nah, jadi kamu teman-teman nggak perlu takut. Dan waktu itu aku nanya sama guruku ngomong nggak apa-apa kamu coba aja 2 minggu, kalau seandainya kamu memang merasa kelas ini kesusahan ya udah nggak apa-apa, kamu boleh pindah level lebih rendah gitu, kata guruku gitu. Jadi aku waktu itu coba seminggu lebih, ternyata level ini oke lah buat aku masih bisa mengikuti. Jadi aku waktu itu nggak jadi pindah level. Jadi buat teman-teman nggak perlu galau kalau seandainya menurut kamu level susah, aku pengen turun level, aku pengen naik level segala macam, karena kamu punya waktu 2 minggu untuk ganti level. Dan pertanyaan lainnya itu adalah sertifikat dari studi bahasa itu bisa nggak sih dipakai untuk melamar pekerjaan? Kalau menurut aku bisa aja. Kenapa kalau menurut aku bisa? Karena dia punya laporan studi kamu. Dia ada misalnya kamu di buku 1 itu nilainya berapa, terus kemudian di praktis apa ininya berapa. Jadi dia ada laporan nilainya. Tapi akan lebih baik kalau kamu mengikuti yang namanya Huayuan Nengli Ciye. Kenapa? Karena ini hampir setara dengan HSK. Jadi ini hampir setara dengan HSK. Jadi ini kalau Inggris itu ya setara dengan tes TOEFL atau tes IBT gitulah, setara dengan itu. Jadi sertifikat ini itu lebih oke banget kalau kamu pakai untuk melamar pekerjaan kalau kamu balik di Indo. Nah ini pun tesnya itu levelnya ada banyak. Kalau aku ini udah sampai level, kemarin aku ternyata level 5 atau di level buku panduan, ini buku panduan dan ini ada CD-nya. Jadi teman-teman soal-soalnya ini teman-teman bisa praktekkan seperti teman-teman lagi ujian, karena ujiannya itu adalah dengan menggunakan audio diisi, karena nanti tesnya juga kurang lebih sama seperti ini, tapi soalnya beda pastinya karena ini cuma buku panduan. Dan biasa buku panduan itu setiap tahunnya itu isinya tuh beda, soal-soalnya beda. Nah kemudian ada lagi pertanyaan, bisa nggak sih sekolah bahasa itu terus bekerja di Taiwan? Sebenarnya bisa, tapi tergantung pekerjaan kamu, karena nggak semua pekerjaan di sini bisa bikinin visa kerja. Jadi gini, karena kalau setelah kamu visa studi bahasa kamu habis, otomatis kamu nggak bisa stay di sini lagi dengan tujuan sekolah bahasa. Jadi kamu mesti stay di sini dengan visa lain. Nah kalau seandainya kamu dapat kerjaan yang bisa bikinin kamu visa kerja, maka kamu bisa tetap stay di sini dengan bekerja di Taiwan dengan visa kerja seperti itu. Jadi bukan berarti cuma sekolah bahasa di Taiwan, mana bisa sih kerja di Taiwan. Sebenarnya ada beberapa pekerjaan yang mengizinkan kamu cuma sekolah bahasa
bisa kerja di Taiwan. Misalnya contohnya, sebenarnya di sini adalah beberapa online shop yang bisa bikinin kamu visa kerja, tapi nggak banyak. Yang biasa rata-rata banyak itu yang bisa bikin kamu visa kerja itu adalah Chongqie Gongsi atau agensi TKI. Nah, jadi itu bisa bantuin kamu bikin visa kerja. Tapi biasanya mereka juga akan lihat nilai kamu. Terus dia akan coba juga kemampuan berbahasa kamu, karena pada saat kamu bekerja jadi agensi TKI ini, kamu akan berhubungan dengan majikan. Jadi bahasa Mandarin kamu tuh harus cukup oke lah setidaknya, karena kamu akan berkomunikasi dengan majikan. Kalau bahasa Mandarin kamu kurang, mereka akan susah. Kamu nggak bisa menjadi penengah antara majikan dan mbak yang kamu bawa ini. Jadi teman-teman bisa pertimbangin. Itu semua tadi adalah pertanyaan dari teman-teman yang udah aku jawab. Dan misalnya kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi, teman-teman bisa langsung komen aja di bawah. Aku akan jawab sesuai dengan pengalaman-pengalaman aku. Dan kemudian jangan lupa subscribe channel aku, kemudian di like, komen, dan share ya. Semoga video ini dapat menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Bye.